lanjutkan kembali. Saudara, jenazah Sertu Anumerta Muhammad Rizal Maulana Arifin, satu dari 3 anggota TNI yang gugur dalam kontak senjata dengan kelompok separatis teroris Papua, tiba di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Isak tangis keluarga dan tetangga menyambut kedatangan jenazah Rizal. Jenazah Sertu Anumerta Rizal akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Bandung, Jawa Barat pada pukul 10 hari ini. Pemakaman akan dihadiri oleh Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, dan Panglima Kodam 3 Siliwangi, Maijen Agus Subianto. Sertu Rizal dikenal sebagai sosok yang disiplin dan gigih selama bertugas. Sertu Rizal gugur saat melaksanakan tugas di Papua pada Kamis lalu. Baik, tadi kita sudah menerima jenazah dari almarhum Sertu Anumerta Muhammad Rizal di Bandara Hussein Sastra-Negara Bandung. Kemudian kita antar sampai di rumah duka di Kabupaten Bandung untuk selanjutnya disemayamkan oleh keluarga. Dan besok pagi kita akan laksanakan upacara pesemayaman sebelum kita akan laksanakan pemakaman di TMP Cikutra, Kota Bandung. Sementara itu, jenazah Pratu Tupal Halomuan Baraza, salah seorang anggota TNI yang gugur ditembak kelompok kriminal bersenjata di Papua, tiba di Jambi pada Jumat sore. Sebelum dibawa ke rumah duka, korban diberi penghormatan terakhir dan upacara militer di Bandara Sultan Taha Jambi. Pratu Tupal Halomuan Baraza gugur saat sedang melaksanakan tugas negara di Papua. Penjemputan jenazah di Bandara Kargo ya, kita laksanakan penjemputan secara militer. Kemudian kita berangkatkan ke rumah duka secara militer juga. Terus selanjutnya disemayamkan selama 1 malam di rumah beliau, di rumah duka. Rencananya di makam pahlawan atau makam keluarga? Rencana di makam pahlawan, Taman Makam Satria Bakti ya. Besok direncanakan pada pukul 14.00, itu dipimpin langsung oleh Bapak Pangdam. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan telah mendapatkan identitas pelaku penyerangan pos TNI di distrik Gome, Kabupaten Puncak, Papua pada Kamis kemarin. Insiden ini mengakibatkan 3 prajurit TNI gugur dan seorang mengalami luka berat. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang tiba di Timika, Papua pada Kamis malam menyayangkan penyerangan terhadap pos TNI yang berada di distrik Gome, Kabupaten Puncak, Papua. Menurut Jenderal Andika, selama ini prajurit TNI yang bertugas di Papua telah menjalankan tugasnya dengan baik, termasuk menjalin komunikasi sosial dengan masyarakat, tokoh adat maupun tokoh agama. Diserang. Nah, jadi terus terang mereka yang memilih cara-cara yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan ini yang mau tidak mau harus membayar dalam hal harus mempertanggungjawabkan perbuatan. Kami sudah memiliki beberapa nama dari pengumpulan informasi dan intelijen, dan nama-nama itu yang akan terus kami kejar untuk mempertanggungjawabkan perbuatan. Saya rasa itu saja. Secara umum kita sudah melakukan evaluasi juga tentang apa yang harus kita lakukan ke depan, khususnya mereka yang bertugas di Papua. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan rentetan konflik yang terjadi di Indonesia bagian timur, yakni Papua, Papua Barat, dan Maluku, tidak bermotif sara. Terkait kasus penembakan di Pegunungan Papua, Mahfud membenarkan ada beberapa anggota TNI yang gugur. Namun menurutnya, hal ini dipicu karena perubahan cara pendekatan TNI yang defensif bukan ofensif. Situasi baru di dalam pendekatan baru. Sekarang TNI itu bersifat defensif.
tidak ofensif gitu. Ya, tapi satu kemajuan yang harus kita pelihara, tidak ada korban masyarakat atau warga sipil sejak ada pendekatan baru itu. Sasarannya memang kalau tidak ke TNI ya ke Polri, ke aparat. Nah ini dulu masyarakat sipil, warga sipil harus dijaga dulu keselamatannya. Nah sekarang bagaimana cara defensif dengan pendekatan baru, itulah yang menurut Pak Panglima tadi akan segera dievaluasi dan disempurnakan. Itu soal Papua.